Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al muallif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab, kitab At-Tibyan fi tafsiri ayatil ahkam, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Hasbullah bin Sa'id bin Syamsuddin bin Nur Khalifah. Thumma muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni. Thumma muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihim wa furihim. Thumma ila abaina wa ummahatina wa amamina wa ammatina wa khalatina wa akhwalina wa khalatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa ustazatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian At-Tibyan fi tafsir ayatil ahkam, muhadarah ke-10 alias muhadarah terakhir, ahkamul iddah, pira-pira hukumi iddah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wallai utawi pira-pira wong wadon akeh, ya isna kang wis putus asa, ya isna kang tidak punya harapan, minal mahidhi saking haid, bayanilai min nisaikum saking pira-pira bojo sira kabeh.
inirtabtum lamun mamang sapa sira kabeh fa'iddatuhunna mongko idahe allai iku salasatu ashhur ashhurin telu pira-pira wulan bagi mereka yang sudah menopause, sudah tidak punya harapan untuk haid lagi. Biasanya umur sudah tua, nanti kalau nggak salah ada umur di antara 55 ke atas kadang sudah mulai tidak haid lagi, karena hukum talak kemarin idahnya berpatokan dengan haid. Lho nek gak haid piye? Maka inirtabtum, jika kalian ragu. Kenapa kalian ragu di sini? Karena sebelumnya di surat Al-Baqarah sudah disebutkan hukumnya iddah bagi mereka yang sudah ditalak. Tapi rata-rata di penjelasan di surat Al-Baqarah hanya menjelaskan tentang mereka yang sudah haid. Lah, yang belum haid atau yang sudah haid gimana? Maka di sini inirtabtum. Mungkin saat itu para sahabat dan para muslimat waktu itu bingung, mamang, maka iddahnya adalah 3 bulan. Wallai lan pira-pira wong akeh, wong wadon akeh lam yahidna kang durung haid sapa lai juga 3 bulan. Mereka yang masih kecil sudah menikah, karena dalam Islam tidak ada batasan minimal. Belum haid pun boleh menikah, boleh menikah. Siti Aisyah umur 9 tahun. Ada riwayat Siti Aisyah dinikahi Nabi itu umur 7 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Jadi masih sangat kecil sekali sudah boleh nikah. Dan maka bisa jadi mereka belum haid. Nah, kalau mereka belum haid padahal mohon maaf sudah kumpul, lah kok sudah ditalak, iddahnya gimana? Salah satu ashur, 3 bulan. Wa ulatul ahmali lan pira-pira wong kang duwe hamil, ajaluhunna utawi mangsane utawa idai ulatul ahmal iku ayyadna ing yen to nglahiraken utawa ndele sapa ulatul ahmal hamlahunna ing kandungane ulatul ahmal. Sedangkan orang yang hamil iddahnya kapan? Yaitu ketika melahirkan. Jika ada orang dicerai di hamil yang ke 9 bulan 10 hari, 1 hari begitu cerai lahir, sudah boleh nikah lagi, iddahnya sudah selesai. Walaupun gak pantas, biasanya nunggu. Pernah kasus di zamannya Nabi itu sampai sudah 40 hari habis masa nifasnya. Pernah ditanyakan kasus seperti itu. Boleh, sudah batasnya adalah melahirkan. Wa may yattaqillah, hawaman lan utawi sapane wong iku yattaqi bertakwa sapa man Allah ing Gusti Allah, yaj'al mongko ndadekaken sapa Allah lahu maring man mim amrihi saking perkarane man ndadekaken yusron ing gampang. Ini nyempil. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
babnya masih bab tentang iddah, tapi ayat ini bisa menjadi ayat umum. Sopo sing takwa Gusti Allah gampangno, bisa menjadi ayat umum, artinya tidak harus konteksnya sama dengan ngikuti ayat sebelumnya, tapi bisa juga masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, alias ngopeni melaksanakan masalah talak iddah diopeni temenan itu berat. Dan mungkin kita bisa lihat dalam sehari-hari, dalam keadaan dunia nyata, orang yang masih menjaga iddah itu susah. Iddah talak terutama biasanya yang terjadi dalam rumah tangga, orang cerai itu karena pertengkaran, karena geger, karena gak wawu. Begitu gak wawu, maka ketika sudah terjadi perceraian, sing wedok diulino nang rumah orang tuanya, padahal konsep Islam enggak. Artinya menjaga seperti itu berat. Bukan berat secara fisik, tapi berat secara kejiwaan, psikologi. Wis gak wawu, wis pegatan, jik nang jero omah, jik wajib ngingoni, masih wajib memberikan nafkah selama masa iddah, wajib memberikan tempat selama masa iddah. Padahal logikanya orang cerai itu geger. Maka di sini Allah memberikan tekanan, wa mayyattaqillah. Ngopeni iki abot. Tapi jika kamu mau melaksanakan ini, jika umat Islam mau melaksanakan perintah Allah, batas-batasan Gusti Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Zalika utawi mengkono hukum iddah, talak dan sebagainya, iku amrullahi perkorone Gusti Allah utawa perintah Gusti Allah, anzala nurunaken hu ing amrullah sapa Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh. Waman utawi sapane wong iku yattaqi bertakwa sapa man Allah ing Gusti Allah, yukafir mongko mbusek sapa Allah anhu saking man sayyiatihi ing pira-pira kesalahane man, wa yu'azzim lan ngegungaken sapa Allah lahu maring man ajron ing ganjarane. Ini masih nyambung. Saat terpisah, ayat ini bisa jadi terpisah. Perintah Gusti Allah, syariat Gusti Allah, hukum Gusti Allah iku perintah Gusti Allah diturunkan buat siapa? Buat kita. Dan barang siapa yang menjalankan ini semua, Allah akan menghapuskan dosanya, juga melipat gandakan pahalanya. Ini penekanannya terutama di beberapa tafsir, penekanannya terhadap hukum nikah, talak, iddah. Hukum nikah, talak, iddah, rujuk. Ini penekanannya di situ. Kenapa? Penting. Ternyata iya, masalah rumah tangga itu penting. Barang siapa sing gelem ngopeni masalah rumah tangga, jogo hukume nikah, jogo jika terjadi ada perceraian, jogo jika ada masa iddah, dijogo temenan, janji Allah dosane dihapus, ganjarane dilipat gandakan. Bisa jadi yang diamalkan adalah sholat, misalnya dia melaksanakan masalah iddah, sholate standare biasanya diganjar 27 derajat, bisa jadi berderajat-derajat. Jadi betapa beratnya. Dan kalau kita perhatikan masalah rumah tangga itu
di dalam Al-Quran penekanannya kuat, termasuk masalah waris. Al-Quran itu detil bahas waris, bahas masalah rumah tangga. Artinya pada dasarnya umat Islam itu harusnya lebih banyak konsen terhadap masalah rumah tangga, itu harus lebih. Ngaji bahas rumah tangga itu harus lebih. Selama ini ngapunten ngaji bukannya nggak bagus, tapi hanya berkutat masalah wudu sholat. Bab zakat jarang dibahas. Semuanya sholat, apakah nggak bagus? Bagus, ngapi sholat kita bagus. Tapi jangan sampai melupakan bab-bab yang lain, terutama masalah rumah tangga yang Allah sendiri menjelaskan secara detail dalam Al-Quran. Artinya lagi-lagi ngaji ini perlu ditambah, bukan ngaji tentang sholat dan sebagainya dikurangi, bukan. Yang akhirnya membawa ngapunten gegeran. Sholat bedo titik geger, sholat bedo wudu gampang disalahno, gampang menyalahkan orang karena kita fokus ngaji ini di situ. Bagus, tapi Islam itu bukan hanya itu. Ya. Askinu manggono sapa sira kabeh hunna ing ulatul hunna ing lai hunna ing mutallaqat min haitsu saking sekirane endi sakan tumanggon sapa sira kabeh min wujudikum saking kemampuan sira kabeh. Wala tudarruhunna lan ojo melaratana sapa sira kabeh hunna ing mutallaqat litudayyiku supaya ngerupeki sapa sira kabeh alaihinna ing atase mutallaqat. Kewajiban orang mantan suami terhadap mantan istrinya sama dengan kemarin kan jangan mengusir mereka, dan perempuan juga jangan keluar dari rumah. Oke, ini kasusnya kalau tolak roj'i itu kan berarti masih peluang suami masih lebih besar. Lah kalau tolaknya tolak bain atau sudah tolak 3, bagaimana hukumnya? Tetap suami masih wajib memberikan rumah. Standarnya bagaimana? Standar sama dengan rumah suaminya. Misalnya karena tolak bain kalau masih di dalam rumah yang sama akan dikhawatirkan terjadi kok kumpul maneh, malah terjadi perzinaan. Nggak bisa nikah lagi, nggak bisa balik lagi. Maka solusinya adalah ditaruh, dikontrakkan. Lah ngontrake ngekose standarnya gimana? Gak jauh dengan punya suaminya. Kalau suaminya ya standar, bukan mirip banget, tidak. Standar artinya rumah suami itu kan besar misalnya. Tapi standar kalau ngontrak itu ya nggak mungkin nyari rumah yang sama persis, nggak bisa. Ya standar kamarnya, kalau rumah suaminya itu kamarnya ada AC-nya, ya kalau ngontrak no bojone ya ono AC-ne. Kalau suaminya standarnya cuma kipas angin, yang ngontrak no istrinya tidak kurang dari kipas angin. Rumah suaminya tembok, rumah kontrakan kos-kosan istrinya juga tembok, bukan gedek. Jadi nggak boleh, harus standarnya itu tidak jauh. Dan tidak boleh suami itu melaksanakan teror secara kejiwaan, psikis. La tudarruhunna,
Jangan melarati ini bukan teror secara fisik. Kadang ada orang setelah cerai seperti kemarin meneror secara psikis, secara kejiwaan. Ya banyaklah kasus-kasus tidak, tapi itu bisa terjadi. Yang membuat perempuan tersebut merasa bosan, merasa teraniaya sehingga keluar. Jadi misalnya karena ini kontrakannya sebelah rumah, nyetel tip wanter ngadep kos-kosane mantan istrinya, sing diceritakno bahas masalah wong wedok, ayo sing nakal, sing pengajian tapi dicarikan bahas masalah yang begini. Lama-lama ini namanya la tudharruhunna. Ini memberatkan. Dia akan terteror secara kejiwaan karena ada teror-teror seperti ini. Itu tidak boleh. La tudharruhunna litudayyiqu alaihinna. Wa in kunna ulati hamlin, wa in kunna lan lamun ana sapa mutallaqat iku ulatu hamlin duweni hamil, fa anfiqu mongko nafkaono sapa sira kabeh alaihinna ing ulatu hamlin hatta yadhna sehingga nglahiraken sapa ulatu hamlin hamlahunna ing kandungane ulatu hamlin. Jika yang diceraikan itu sedang hamil, maka sang mantan suami wajib menafkahi sampai melahirkan. Fa in ardhna mongko lamun nyusoni sapa ulatu hamlin lakum maring sira kabeh faatu mongko bayarono sapa sira kabeh hunna ing ulatu hamlin ujurahunna ing upahe ulatu hamlin. Jika sudah melahirkan dan mantan istrimu itu menyusui anakmu, jadi ardhna lakum, nyusui anak itu anaknya bapak. Makanya bin bapak bukan bin ibu itu menunjukkan bahwasanya anak itu anak bapak. Maka jika istri nyusoni, mantan istri nyusoni, sang suami wajib bayar upah susunya. Ardhna lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa'tamiru lan musyawarah sapa sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bima'rufin kelawan perkara kelawan api-api. Musyawarah ini disusui full apa disusui campur susu Denko. Nek nyusui ibu full bayarannya piro, Denkone piro, itu dimusyawarahkan. Apakah anaknya itu disusoni dewe atau bayar, itu juga dimusyawarahkan dengan baik. Wa in ta'asartum lan jika lan lamun kangelan sapa sira kabeh fasatur diomongko becik nyusoni lahu maring bayi hamlahun sapa ukhra wong liya. Jika terjadi masalah setelah dalam menyusui, kan disuruh perintah Allah suruh wa'tamiru musyawarah. Lah kok terjadi masalah, terjadi problem, misale sing lanang gak gelem bayari atau bayari ini ketitiken, atau sing wedok lho susuku larang, aku moh engko nek gawe nyusoni anakmu engko kempot gak payu aku. Misale jika terjadi masalah, maka bisa boleh sang perempuan tidak mau menyusui dan anak disusui oleh orang lain atau disusui sama sapi. Fasaturdi'u lahu ukhra liyunfik supaya nafkai sapa zu saatin wong kang duweni kelonggaran rizki min saati saking kelonggarane. Waman lan utawi sapane wong iku kudira den taker
alaihi ngatasi man den taker apa rizkine fal yunfik moko becik nafkahi sapa man mimma saking barang atakang pusparing hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Orang kaya menafkahinya, tadi ini bahas masalah menafkahi orang yang sudah hamil. Orang kaya menafkahi istrinya, menafkahi anaknya itu sesuai dengan kekayaannya. Nek ibuke masih yo wis mantan, nek dheweke sugih iso nukokno promil, susu promil, toh untuk kebaikan anaknya juga diberikan vitamin yang bagus dan sebagainya, maka berilah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi lah nek wong wis ditaker ambek Gusti Allah alias yo wis ngepres, maka dia hanya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Lah ngapunten, ini kadang-kadang yo rezekine wis ngepres. Lho kok bojone cek nuntut, lah aku susune piye Mas? Iki anak iki nek gak ngombe susu sing larang platinum yo gak iso. Ya enggak begitu, wa mangkudiro alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Gak boleh, gak bisa dipaksakan untuk menafkahi di luar batas kemampuan suami. La yukallifu orang bebani sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awa-awaan illa ma kejaba barang atakang wis paring ha ing nafsan sapa Allah ha ing nafsan saya jalu bakal dadekaken sapa Allah Gusti Allah ba'da usrin ing dalam sakwise kesusahan yusra ing gampang. Allah tidak membebani seseorang melebihi kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dan di belakang ini untuk orang-orang yang sumpek pun Allah akan menjadikan setelah kesusahan kemudahan. Surat At-Talaq pun langsung mufradat. Ya isna wallahi ya isna. Ya isna itu maksudnya apa? Al ya'su utawi maks ya'as itu iku al-qanutu putus asa atau putus harapan alias menop, putus asa dengan haid alias menopause. Ini irtabtum ay ashkala alaikum minar ribati ay syaki ashkala terbentuk alaikum ing atase sira kabeh minar ribati saking keraguan ay syaki tegese mamang. Wakila lan dan ucapaken maknane taraddatum mamang sapa sira kabeh au jahiltum utawa ora ngerti sapa sira kabeh. Ini bahas tadi inirtabtum alias kalian tidak tahu, kalian ragu, maka iddahnya adalah 3 bulan. Yukaffir wa may yattaqil zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu. Yukaffir maknane ayasturu nutupi wa yamhulan busa al khati'ata ing kesalahan. Wa aslul kufri utawi asale makna kufur iku taghtiyatu syai'i nutupi suwiji-wiji. Taghtiyah utawi taghtiyah iku tastahlikuhu ngerusak utawa menghabiskan ing syai'. Jadi yukafir, kalau di sini yukafir alias menghapus, bisa dihapus, bisa dirusak. Jadi kalau kesalahan itu kesalahan kita terhadap Allah, dosa kita itu ada kalanya ditutup, ada kalanya dihapus, ada kalanya di format. Jadi kalau diampuni itu ditutup, itu diampuni itu berarti tulisannya masih ada. Tulisannya masih
Ada. Dan ini bisa jadi nanti di akhirat ketika dihisab itu tetap ditanyakan. Walaupun diampuni. Oh, kon tahu ini ya. Walaupun sudah dimaafkan, tapi not forgotten, tidak dilupakan. Ada yang dihapus. Catatannya memang sudah tidak ada catatannya. Bisa jadi bahkan tidak ada catatannya sama sekali. Tastahlikuhu wujudikum askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Maksudnya wujudikum apa? Al wujud iku al maqdarah, kemampuan, wal ghina lan sugih, wal yasari lan gampang, wasaati lan longgaran, wataqati lan kekuatan. Wal maksud utai kang dan maksud ing dalam ayat ini min saatikum, saking kelonggaran sira kabeh, wa malan barang malaktum kang miliki sapa sira kabeh, wa ala qadri taqatikum lan ing atase kadar kemampuan sira kabeh, wakila lan dan ucapaken min masakinikum, saking omah pira-pira omah sira kabeh. Wal wujud utawi wujud iku yusta'malu den gawe den gunakaken fil huzni ing dalem sedih, wal ghadabi lan muring-muring, wal hubbi lan cinta. Maksudnya dari tempatkanlah min wujudikum itu berdasarkan kemampuan kalian semua sesuai dengan kelonggaran rizkinya. Wa'tamiru iftailu bayani minal amri saking fi'il amar iftailu minal amri saking perkara. Yuqalu dan ucapaken iftailu au ifta'alu minal amri. Yuqalu dan ucapaken i'tamara musyawarah sapa alqaumu qaum, wata'ammaru lan mufakat sapa kaum iza ammara tatkalane musyawarah sapa ba'duhum sebagiane kaum ba'dun ing sebagiane. I'tamara ay ifta'alu juga ta'ammaru itu maksudnya sepakat dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Kenapa menggunakan kalimat wa'tamiru? Wa qala lan dawu sapa al-Kisai, Imam Kisai, wa'tamiru itu aitasyawaru tegese musyawarah sapa sira kabeh. Wa minulan iku diambil saking makna i'tamiru aitasyawaru qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Innal mal'a satemene kaum wong akeh iku ya'tamiruna sepakat sapa malak bika kelawan sira kabeh, kelawan sira liyaqtulu supaya mateni sapa malak ka ing sira. Mu'tamara kadang dimaknani sepakat ya, apa namanya, orang kalau mau menggulingkan sebuah kekuasaan, bahasa kerennya itu menggulingkan kekuasaan di mufakat jelek itu loh, apa sih namanya, lupa apa, konspirasi, bahasanya konspirasi. Innal mal'a ya'tamiruna bika, sesungguhnya kaum itu ya'tamiruna konspirasi, melaksanakan konspirasi sapa malak bika terhadap sira liyaktuluka. Ini kalau nggak salah kasusnya Nabi mau dibunuh. Innal mal'a melaksanakan konspirasi. Ta'asartum ay tadayaktum tegese padha rupek sapa sira, saling rupek sapa sira kabeh. Watasyakastum lan golek alasan geger sapa sira kabeh. Walam yattafiq lan
Ora sepakat sapa ar-rajulu wong lanang wal mar'atu lan wong wadon bil masyahati kelawan pelit minar rajuli saking wong lanang autolabi ziyadati utawa golek tambahan minal mar'ati saking wong wadon. Ta'asartum ini saling mempersulit karena dua-duanya mencari alasan untuk terjadi pertengkaran, baik suaminya terlalu pelit untuk memberikan upah atau mantan istrinya yang minta lebih untuk harga upah menyusui anaknya. Bisa jadi wong mantan istri wong iki lho anakmu lah aku nyusoni gak dibayar akeh. Ya moh bisa jadi. Ada juga yang mempunyai pendapat ini loh walaupun anakku binku tapi itu loh anakmu, masa kamu. Akhirnya ketika tidak terjadi kesepakatan maka boleh mencari susu pengganti. Zu sa'atin as-sa'ah utai kelonggaran iku nadhiqud as-sa'atu iku nadhiqud dhaiki lawan katanya sempit. Sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Akhraja ngetokaken sapa al-Hakim Imam Al-Hakim wa sahahalan ngarani sahih sapa Hakim hu ing hadis wa Ibnu Jarir lan ngetokaken sapa Ibnu Jarir At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari wal Baihaqi lan ngetokaken sapa Imam Baihaqi fi sunanihi ing dalem sunane Imam Baihaqi wa jamaatun lan ngetokaken sapa jamaatun wong akeh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tabari, Imam Baihaqi dan banyak lagi. Annaha ing satemene ayat iku lamma nuzilat tatkalane den turunaken apa iddatul mutallaqati idahe wong wadon kang den talak wal mutawaffa anha lan wong kang den pundhut saking wong wadon sapa zaujuha bojone mutawaffa anha alias wong kang ditinggal suaminya fil Baqarah ing dalam surat Al-Baqarah. Qala dawu sapa Ubay bin Ka'ab ya Rasulullah du Gusti Rasulullah inna nisaa min ahlil madinati satemene pira-pira wadone penduduk Madinah iku yakulna ngucap sapa nisa qad baqiya temen-temen wis tersisa minan nisa saking pira-pira wadon ma ing barang lam yuzkar kang durung den tutur fihi ing dalem ma apa syai'un suwiji-wiji. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wa ma utawi apa huwa yumma. Qala ngucap sapa Ubay bin Ka'ab as-sigharu wadon kang jek cilik wal kibaru lan wong kang wis tuwa wa zawatul hamli lan wong kang duweni hamil fanuzilat mongko den turunaken apa hazihil ayati ikilah ayat wallai ya isna. Asbabun nuzulnya bahwasanya ketika diturunkan surat Al-Baqarah yang membahas tentang wanita yang dicerai, tolak roj'i dan bain dan juga yang ditinggal mati suaminya, para wanita Madinah ini sering saya sampaikan muslimat Madinah itu kritis. Mereka sering bertanya, bisa datang langsung beberapa kali datang langsung sowan kepada Kanjeng Nabi, juga kadang nitip pertanyaan. Ini kasusnya mereka nitip pertanyaan terhadap Ubay bin Ka'ab. Versinya yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Nabi perempuan muslimat Madinah niku Nabi tanglet sudah dibahas, masih ada yang tersisa. Loh, apa iku? Nabi, anak-anak yang sudah nikah tapi belum haid,
sama perempuan yang sudah tidak haid lagi, karena batasan awalnya adalah salah satu quru, 3 kali sucian. Lah berarti kalau 3 kali sucian berarti ada 3 kali haid. Lagi gak haid piye? Apakah bisa jadi mereka bertahun-tahun Nabi kalau begitu? Maka turunlah ayat ini. Warawalan ngriwayataken sapa Al-Wahidi, Imam Wahidi, wal Baghawi lan Imam Baghawi, wal Khazin lan Imam Khazin. Ini ada tafsirnya semua, tafsir Al-Baghawi ada, tafsir Al-Khazin ada, tafsir Al-Wahidi. Sepertinya penulis menukil dari tafsirnya. Lama nuzilal tatkalane dan turunaken apa qaulu ta'ala, dawuh Gusti Allah taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, utawi pira-pira kang den talak iku yatarabbasna ngenteni sapa mutallaqat bi anfusihinna, surat Al-Baqarah. Qala dawuh sapa Khalid bin Nu'man Al-Ansari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama iddatul lati la tahid, fama mongko utawi napa iku iddatul lati, iddahe tiyang la tahid kang belum haid, wa iddatul ladzi lam tahid iddatul lati la tahid kang ora haid, wa iddatul lati lam tahid lan iddahe tiyang wadon yang belum haid, wa iddatul hubla lan iddahe tiyang hamil. Fanuzilat mongko den turunaken apa hazil ayat, ikilah ayat. Intinya kurang lebih sama, cuma beda periwayat. Yang pertama Ubaid bin Ka'ab, yang ini Khalid bin Nu'man Al-Ansari. Bisa jadi salah menyebutkan nama periwayat, jadi dari sahabat ini ke tabi'in, bisa jadi salah persepsi, bisa jadi yang bertanya memang 2 orang dalam satu majelis, bisa jadi beda majelis. Jadi tidak ada pertentangan kok beda wong, tidak. Periwayatan itu sampai ke Imam Khazin, Imam Baghawi itu kan beberapa generasi, sudah 5 generasi, bisa jadi beda sahabat yang bertanya, bisa jadi yang bertanya Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Nu'man Al-Ansari ada di situ juga mengamini, bisa jadi. Al-ahkamu utawi pira-pira hukum asyariyah itu kang bangsa syariat. Agak diredok kebut dikit biar pertemuan selanjutnya khataman. Pira-pira hukum kang bangsa syariat. Al-hukmu utawi hukum, al-awwalu kang pertama, ma utawi apa ya yoma iku iddatul mar'ati, iddahe wadon, allati la tahidu kang ora haid. Al-mar'atu utawi wadon ghairul haidhi kang ora haid iku tasmulu mencakup man ing wong balaghot kang sampai apa man sinnal ya'si ing umur menopause, juga mencakup as-saghirata lan wong arek wadon cilik, allati lam taro kang durung ningali sapa saghirah al haidha ing haid ba'du ing dalem sause. Amman ya isat minal haidhi, orang yang tidak haid itu mencakup 2, 1 sudah mencapai masa menopause, 2 belum haid. Amman ya isat, anapun wong wadon ya isat kang wis menopause sapa man minal haidhi saking haid, faidatuha mongko idahe ya man iku salah satu asyurin 3 bulan bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Wa kazalan iku kaya mengkono-mengkono iddatuha salah satu asyur as-saghirat atau utawa man ya isat minal haidi, as-saghiratu utawi arek cilik allati lam tahid kang belum haid. Itu sudah sepakat. Tetapi umur berapa waktunya menopause? Waktalafalan berbeda pendapat.
fi takdiri sinnil ya'si ing dalam memperkirakan umur menopause ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat adidatin kang akeh. Umur berapa orang itu mulai menopause standar syariat, standar fikih? Faqaddara mongko memperkirakan ngira-ngira akan hu ing sinnal ya'si sapa ba'dul fuqaha'i sebagiane pira ahli fikih bisittina sanatin kelawan umur 60 tahun. Ada yang berpendapat umur menopause itu 60 tahun. Wa qaddara lan ngira-ngira akan hu ing sin sapa ba'dum sebagiane fuqaha bi khamsin kelawan 5 wa khamsina sanatin lan 50 tahun. Ada yang memberikan batas 55 tahun sudah masuk umur menopause. Wakilalan dan ucapaken ghalibi sinni ya'si ashiratil mar'ati kelawan umume umur menopause golongane wong wadon. Tidak bisa diambil rata-rata. Umumnya saja orang menopause itu umur berapa? Jadi batasannya itu. Wakilan dan ucapakan aqsa adati mra'atin fil alam notoke kebiasaane wong wadon seing di dalam dunia secara global. Menopause itu umurnya berapa? Statistiknya ada yang berpendapat seperti itu. Wakila lan dan ucapakan ghalibi sinni ya'sin nisa'i kelawan umume umur menopause fi makaniha ing dalem panggonane lati allati hiya panggonane ulat allati kang hiya utawi hukumi man ya isat iku fi ing dalem man umume di wilayah itu umur berapa? Karena fa innal makan mongko sak temene panggonan iku iza kana tatkala ana apa panggonan iku thayyibul hawai bagus udarane wal ma'ilan bagus banyune iku yubdi'u memperlambat apa thayyibul hawa wal ma' fihi ing dalem makan memperlambat sinnal ya'si ing umur menopause. Menurut pendapat ini sebuah wilayah jika udaranya bagus, airnya bagus, itu menopause-nya bisa menjadi lama. Makanya bisa diperhatikan orang zaman dulu menopause-nya itu tua 60. Sekarang kalau nggak salah 50 itu sudah menopause. Karena udaranya, airnya sudah tercemar, terus termasuk tekanan psikologi pekerjaan itu juga berpengaruh terhadap menopause. Wa amal mar'atu, ini kasus yang menopause umur. Wa amal mar'atu lan anapun wong wadon. Iza kana tatkalane ana sapa mar'ah iku tahidu tauhid. Sumalam taro mongko ora ningali sapa mar'ah al haidha ing haid fi iddatiha ing dalam idahi mar'ah. Walam yadrilan orang ngerti sapa man sababahu ing sebabe lam tarol haid. Faqala mongko dawuh sapa al hanafiyatu mazhab hanafi wa syafi'iyatu lan mazhab syafi'i inna iddataha sak temene idahi mar'a iku al haidu haid hatta
tadkhulu sehingga masuk sapa mar'ah fisinni ing dalem umur allati la tahidu kang ora haid sapa ahluha keluargane mar'ah bayane minan nisa saking pira-pira wong wadon fatas taknifu mongko mulai sapa mar'ah iddatal aisati ing idai wong kang menopause salah satu asyurin telung wulan. Menurut mazhab ini berat. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, orang yang sudah pernah haid terus nggak haid, batasnya apa? Batasnya haid. Lah kalau ini umurnya ini lama nggak haid karena penyakit, berarti logikanya diberesi dulu penyakitnya. Kalau lama sampai umur keluarganya ada yang menopause umur 50, lah kalau dia terceraikan umur 40 tahun gak haid, berarti dia nunggu sampai umur 50 tahun. Setelah umur 50 tahun baru mulai 3 bulan tadi iddahnya orang menopause. Berat. Yo kalau punya uang yang bisa dipakai untuk berobat sehingga dia tidak penyakitnya hilang sehingga bisa haid lagi. Kalau enggak berat sekali. Wa qala Malik wa Ahmad. Kalau saya cenderung dengan pendapat ini. Lan dawuh sapa Malik, Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Tantaziru ngenteni sapa mar'ah tis'ata asyurin ing 9 bulan. Li ta'lama supaya ngerti sapa mar'ah bara'ata rahmiha ing bebase rahimi mar'ah li anna hazihil mudati krana sak temene ikilah mongso hiya ya mudda iku ghalibu muddatil hamli umume mangsane hamil. Fa iza lam yabin mongko tatkalane ora jelas apa alhamlu haid apa alhamlu hamal fiha ing dalem muddatul hamal ulima mongko den weruhi apa baraatur rahmi bebasi rahim summa ta'tadu mongko nuli iddah sapa man ba'da zalika ing dalam sakwuse mengkono 9 bulan iddatal aisati ing iddae wong kang menopause salah satu asyurin rupane 3 wulan. Wa nukilan dan nukil an Umar saking Umar bin Khattab ana sak temene Umar iku qada memutuskan sapa Umar bizalika kelawan mengkono iki pendapat. Ini saya cenderung menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasanya orang yang pernah haid kok nggak haid itu menunggu 9 bulan. Kenapa? Orang nggak haid itu kan indikasinya bisa penyakit, bisa hamil. Lah, kalau sudah 9 bulan secara logika akan ketahuan dia hamil atau tidak. Kalau hamil maka iddahnya ikut iddah hamil. Kalau ternyata sampai 9 bulan ini belum haid dan tidak hamil, maka iddahnya orang tersebut baru mengikuti iddahnya orang menopause. Dan ternyata sahabat Umar pernah memberikan keputusan seperti ini. Al hukmu utai hukum asalisu kang asani kang nomor pindho. Ma utai opo al muradu utai kang dan karepaken min qauli saking dawuhe Gusti Allah taala inirta betum lamun ragu sapa sira kabeh faidatuhunna salah satu asyurin. Ikhtara milih sapa At-Tabari Imam Tabari dalam kitab tafsirnya ayakuna ing ento ana apa al makna maknane insyakaktum. Maknane inirtabtum iku insyakaktum lamun ragu sapa sira kabeh. Falam tadru mongko orang ngerti sapa sira kabeh ma utai apa iku al hukmu hukum fihinna ing dalem bab Allah isna. Fal hukmu mongko utai hukum iku fal hukmu utai hukum anna iddatahunna ing sak temene
idai allai ya'isna iku salah satu asyurin 3 wulan. Bahwa utawi qaul iku qaulul Jassos dawuh Imam Jassos. Faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Jassos. Wa zukira lan den tutur apa al irtiyabu keraguan fil ayati ing dalam ayat innama huwa angin pesine huwa ya zikrul irtiyab iku ala wajhi zikris sabab ing atase segi nyebut sebab allazi nuzila kang den turunaken alaihi ing atase allazi apa al hukmu hukum wa kan fakana mongko ana apa allazi iku bi makna kelawan makna walla iya isna minal mahidhi min nisaikum walla utal pira-pira wong wadon ya isna kang wis menopos sapa la minal mahidhi saking haid bayane la min nisaikum saking pira-pira wadon sira kabeh inirtabtum lamun ragu sapa sira kabeh faidatuhunna salah satu asyurut wa nuqilu hadza an Mujahid. Maknanya dari Imam Al-Jassos bahwasanya keraguan ini bukan karena setelahnya ragu, bukan, tapi muncul dari sebab turunnya ayat. Karena sebelum ayat ini turun, orang muslimat itu ragu, lu terus lah nek gak ket piye. Maka ada muncullah inir tabtum pun. Monggo pas 1 jam. Insyaallah pertemuan besok khataman diusahakan hadir semua. Doanya khataman Ustadz Zen dan mustajabah. Monggo barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Yang kedua terkait masalah perceraian yang meninggalkan anak yang lagi menyusui itu termasuk kewajiban bagi seorang ayah. Terus di sini ku sama-sama berkata sama-sama mangkel pihak ibunya dikasih nafkah, dikasih uang untuk gaji susu tadi tidak mau. Akan wajibnya bagi ayah kan untuk memberikan jarak berapa tahun atau anak itu sudah dewasa dia itu istilahnya apa ya suasananya sudah longgar misalnya sama-sama enak-enak suatu saat itu si anak itu menagih apa itu bisa apa enggak jadi terus yang kedua ini agak melenceng pertanyaannya masalah talqin. Memang talqin itu ya maaf ya dikapasitaskan ada 2 aliran yang satu kan nggak pakai talqin. Apa talqin itu memang wajib atau enggak dan apa talqin itu kata-katanya ya harus itu. Sedangkan saya tahu cerita-cerita istilahnya bapak menakil memang bersalin dan seperti kata-katanya istilahnya terus Pak Khodul menakil seorang pengusaha dari Surabaya kan nggak begitu juga ceritanya gitu. Apa harus begitu tapi kata-katanya pun. Terima kasih. Pertama, wanita itu boleh dinikahi walaupun belum haid dan tidak ada batas. Siti Aisyah dinikahi Nabi dalam riwayat itu umur 7 tahun. Dikumpuli Nabi umur 9 tahun. Ada anak misalnya umur 2 tahun dinikahi, akad ada, Madura mungkin ada beberapa tempat itu diangkati akad. Anak kecil sama-sama kecil diangkati, terus yang mewakili bapake. Walaupun secara nggak tahu nanti hukum sing yang menikahi ini kalau anak perempuannya nggak ada masalah, yang menikahi anak kecil ini ada batasan zaud, ini ada batasan umur atau tidak, saya nggak nanti perlu dibuka lagi. Tapi untuk perempuan nggak ada batasan, sehingga belum haid pun ini kasus dulu di Madinah sangat
bisa jadi ini sudah marak, belum haid sudah dinikahi dan sudah dikumpuli. Dan dalam kasus ada beberapa yang itu anak kelas 4, 5 SD aja sudah ada yang hamil kok. Ya, ini kasus dan itu terjadi. Artinya bisa sangat mungkin sekali. Terus pertanyaan kedua soal nafkah yang mantan suami ini kalau sudah cerai, mantan suami itu menafkahi istri sudah nggak wajib ketika sudah lahir. Ketika anak sudah lahir, istri tidak wajib dinafkahi. Mantan istri tidak wajib dinafkahi, tetapi suami wajib memberikan upah. Wajib memberikan ongkos upah menyusui jika istrinya menyusui. Berapa banyak menyusui sehari, berapa kali dan sebagainya itu berdasarkan kontrak, kesepakatan antara suami istri. Biayanya berapa? Misalnya istri karena aku kerja ya mas, lah aku gak kerja aku mangan opo? Kan berarti saya hanya bisa menyusui waktu malam tok mas. Kalau siang ya embo gak ngerti. Bisa saja terjadi itu. Itu semua berdasarkan waktamiru, sepakat. Jika terjadi ketidaksepakatan, maka suami boleh menyewa orang lain atau susu sapi. Nek zaman dhisik pakai tajin. Saking gak duit terus gimana lagi? Pakai tajin itu boleh sesuai dengan kemampuan suami. Jika ternyata ibu ini gak mau menyusui anaknya, terus nanti mau cuma nggak mau menerima uang dari ayahnya tadi kan, bahasanya itu pemakai lah istilahnya. Terus saat itu pegolongan istilahnya sudah stabil masalah ketegangan tadi. Terus saat anaknya itu sudah bisa disuruh ngaji, itu masih bisa apa enggak? ya nggak bisa, nggak bisa. Tapi berdasarkan kontrak waktamiru tadi. Lah kalau dia sudah nggak mau ya gimana? Nggak mau berarti kan dia nggak mau dibayar. Menyusui anaknya berdasarkan tabarruk, sodako. Masuk sodako kok dijaluk maneh? Secara menggunakan logika, ini hubungan wajib di sini adalah hubungan wajib. Nek bahasa delik aduan. Berdasarkan lah kalau wajib menafkahi, tapi kalau istrinya nggak mau dinafkahi, bisa jadi karena iki lho mas anakku dewi mosok aku njaluk bayar. Bisa jadi toh, nggak harus karena mangkel, tidak. Iki lho anakku dewi, aku nyusuk ning ngene iki yo aku cek gak kemeng. Lho bisa jadi. Apa harus ada batas-batasnya sampai berapa tahun? Batasannya sampai umur sapi 2 tahun. Batasannya setelah 2 tahun baru ada misal ini. Jadi jika ada kasus yang perempuan nuntut atau semuanya tergantung kesepakatan waktamiru bil ma'ruf, sesuai dengan kesepakatan sing terbaik gimana antara kedua belah pihak. Artinya jika istri itu mantan istri tidak wajib menyusui anaknya, tidak wajib. Tidak wajib. Ngapunten contoh yang paling simpel, Nabi Muhammad yang menyusui Siti Halimah orang lain. Artinya tidak wajib. Seorang istri gak mau enggak kempot, ngapain gak gelem misale contoh, enggak wajib. Dan dulu standar orang syarifah di Quraisy itu memang tidak menyusui anaknya. Standar syarifah. Bukan karena yang syarifah itu bangsawan. Kelas bangsawan memang tidak menyusui. Standarnya kenapa Nabi tidak disusui sendiri sama ibunya? Standar
bangsawan saat itu adalah begitu. Di samping Nabi disusukan di Siti Halimah As-Sa'diyah itu tujuan lainnya adalah pendidikan bahasa. Jadi dulu bahasa Arab yang paling fusha itu di kampung. Jadi Nabi itu mulai kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab fusha. Sedangkan di Mekah sendiri sudah enggak fusha. Kurang lebih ngoten. Terus yang terakhir talqin. Talqin hadis yang kalau nggak salah. Hadis atau ayat? Hadis kan. Hadisnya lakinu mautakum, talqinono mayitmu. Ini sebagian besar ahli hadis memberikan makna mautakum iku sing arep mati. Yang sunnah di sini orang yang menjelang wafat talqinan menggunakan la ilaha illallah, atau kalau memang terlalu panjang sudah nggak usah la ilaha illallah, cukup Allah 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 agar tidak terputus. Setelah mati gimana? Baru ada perbedaan pendapat. Mautakum ini ada yang menganggap bahwasanya mautakum itu yuk mayit, bukan sebelum. Ini kan masih terjadi perbedaan pendapat toh. Mautakum itu wis mayit apa sadurunge mati, maknanya sama, kalimatnya sama, mempunyai makna berbeda. Kalau sudah yang berpendapat setelah mati, maka tetap mentalkin dan hukumnya sunnah. Apakah menggunakan bahasa yang sama? Tidak. Saya ingat kiai saya, penulis kitab ini, pernah mentalkin mbahnya Latiful Aziz Boncu. Saya hadir, datang. Ya pakai bahasa Jawa, Kang. Yongku menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Jadi tujuan salah satu, kalau kiai-kiai yang lain itu tujuannya, salah satu tujuannya mentalkin adalah ngajari sing urip, menggunakan bahasa yang dimengerti, yang hidup, yang hadir pada waktu itu. Masalah yang mati apakah mendengar, apakah bisa ngambil manfaat, itu urusan kedua. Karena yang mentalkin itu gak ngerti apakah itu kan belum terbukti apakah nyampe atau tidak. Tapi yang jelas mentalkin itu nyampe terhadap hadirin. Maka menggunakan talqin adalah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh hadirin sing hadir. Nggak harus, itu kan bahasa yang biar gampang ngapal ya, yang persasat itu. Kiai saya yang penulis kitab ini, Kiai Ahmad Nasrullah, saya hadir waktu itu. Ya bahasa Kang kok nek ditakoni yo jawaben. Tujuan utamanya yang hadir eling mati, eling tauhid dan sebagainya. Yang tujuan utamanya justru yang hidup loh. Tujuan utamanya untuk yang hidup, bukan yang mati. Yang mati ebene ternyata itu jadi kerpean, ya alhamdulillah. Gak yo minimal maksudul a'dzam insya Allah sudah terpenuhi. Saya pernah pakai bahasa Indonesia. Pernah mentalkin dia itu ya pakai bahasa Indonesia aja yang dimengerti, yang gampang dimengerti. Pun Bah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dari tadi, siapa yang bisa menjaga hukum nikah, terus apa tadi ya? Talak. Itu akan dihapus dosanya dan diberi berlipat-lipat pahala. Ini termasuk salah satu
dikasih fasilitas atau tempat tinggal entah sementara atau seterusnya tadi ya disewakan atau apa, itu kan hal-hal yang pembelajaran kayak gitu kurang diketahui ya gitu ya. Ini padahal ini kalau menurut keterangan Pak Ustadz tadi kan ini aturan Allah ya, aturan Allah. Dan yang ingin tahu juga aturan ini tertera di surat ayat berapa gitu. Terima kasih. Kalau pas ayat ini memang siapa yang wa may yattaqillah, sing bertakwa kepada Allah, terutama menjaga hukum-hukum yang berkaitan dengan, ini salah satu tafsir, yang berkaitan dengan nikah, talak, iddah, rujuk, Allah akan memberikan kemudahan. Di ayat selanjutnya Allah menghapus dosanya, menghapus kesalahannya, dan melipat gandakan pahalanya kalau mengikut ayat ini. Tapi bisa jadi ayat ini juga meluas sampai siapa saja yang menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan memudahkan siapa saja. Terlepas, nah, kenapa konteks di ayat ini ditekankan, terutama talak, nikah, talak, rujuk, dan iddah ditekankan? Karena ini pada dasarnya berat. Tidak harus, jadi kalau hukum potong tangan itu yang punya kewajiban, yang mempunyai hak untuk melaksanakan adalah pemerintah. Kisos yang mempunyai hak adalah pemerintah. Sedangkan hukum ini ya yang jaga ya kita. Walaupun akhirnya sama pemerintah Indonesia dilegalisir, ya bahasanya dilegalkan menjadi sebuah keputusan pemerintah. Tapi yang menjaga dulu, sebelum ada seperti ini, yang menjaga adalah kita. Oleh karenanya, dan Al-Quran sangat jelas sekali menjelaskan hukum-hukum itu. Menjaga talak itu detail, iddah detail, waris termasuk diantaranya detail sekali. Kalau talak ini di surat, bahkan saking pentingnya ada surat yang dipakai menggunakan kalimat at-talaq, surat talak. Berarti penting sekali, yang harus dimengerti, ngajeni sama kita, penting. Ada di surat apa? Di surat at-talaq, ada di surat tentang wanita itu An-Nisa, ada di beberapa di Al-Baqarah. Makanya ngaji tafsirnya memang kudu lebih banyak sehingga lebih luas. Suatu saat mungkin lah setelah Ibanatul Ahkam, insya Allah setelah khatam ini kita ngaji biar komposisinya pas. Kita sekarang ngaji Al-Qur'annya dengan tafsir, setelah ini insya Allah kita ngaji hadis yang berkaitan dengan hukum dengan syarahnya. Bagaimana caranya? Kita memang perlu banyak ngaji, udah itu tok. Harus banyak ngaji, perbanyak ngaji, terutama babakan fikih. Sudah ditekankan sama Ustadz Zain berkali-kali, ngaji babakan fikih, tafaqquh fiddin, memperdalam fikih, memperdalam agama, dan agama yang paling besar babakan fikihnya. Kurang lebih ngoten. Nanti disempurnakan sama Ustadz Zain. Saking kula akhir wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih tetap istiqomah. Memang mau nggak mau kita harus koneksi dengan lembaga-lembaga lain, termasuk kalau di Indonesia dinas kesehatan ya. Sebab tadi kan masalah umur itu kan, umur penentuan orang menopause itu kan mengikuti
di mana lokasi itu berada, dan itu akan selalu berubah setiap tahun kondisinya itu. Mau nggak mau memang seorang fikih ya harus koneksi sebenarnya dengan orang-orang di bidang kesehatan yang punya data hari ini atau tahun-tahun ini berapa sih rata-rata orang-orang menopause itu. Ternyata itu ada konsekuensi dengan penentuan hukum kan? Hukum dia iddah berapa tahun nanti. Itu kan. Umpama kita hari ini kita temukan rata-rata 50 lah dari berdasarkan hasil dinas kesehatan. Dan ternyata dia dicerai umur 49, kan baru masuk umur rata-rata. Ini tadi akhirnya nunggu 9 bulan tadi kan. Nah ini akan menentukan keputusan-keputusan itu. Dan memang saran mau nggak mau hari ini kalau mau ini semua lebih banyak melindungi perempuan. Makanya pegatan, terus aja susu yang ngebudal nangane pengadilan agama, biar hak-haknya perempuan itu terjaga. Memang kalimat saktinya itu di laki-laki, tapi awas, kalimat sakti itu mengandung konsekuensi yang sangat berat di sini tadi itu. Yang laki-laki kadang-kadang nggak mau jaga kewajibannya ketika melakukan menceraikan istrinya dan sebagainya itu. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang podo dini, podo gak karuan, akhirnya nggak terselesaikan dengan dinas terkait atau lembaga terkait, hak-hak mereka tidak tersampaikan. Termasuk anak tadi itu, jelas ini anaknya anak orang lanang. Saya pikir menurut saya ya gak cukup hanya waktu nyusun sampai 2 tahun. Berarti pendidikannya anak itu juga tanggung jawabnya bapak. Mana loh? Tanggung jawab bapak. Walaupun pengadilan juga akan menentukan kita anak usia 2 tahun disuruh milih. Ketika nggak bisa milih maka ditentukan kondisi antara dua pihak itu. Kalau kondisinya yang laki lebih baik maka hak pengasuhan anak diberikan kepada laki-laki. Kalau perempuannya di saat mampu, dia perempuannya ngotot, ya sudah hak perempuan itu yang keputusan sana. Ini loh maksudnya ketika perceraian itu segera diselesaikan di pengadilan itu akhirnya hak-hak masing-masing itu terpenuhi, terutama lebih banyak itu haknya perempuan, haknya anak juga, gitu loh. Ini kayaknya sangat-sangat penting untuk kesana kita itu. Makanya kalau saya dapat cerita dari keponakan dari Abed ketika forum ngaji begini-gini itu, lho sing ngaji kono Pak De sing ngaji kudu duduk ngapunten bahasane kok santri sarungan ngomong agama dokter, sekarang psikologi, bahkan ahli geologi pun ikut ngaji di dongane ahli-ahli ilmu ke dokter Buti dan sebagainya itu. Yang mana mereka kemudian memberikan masukan juga data seperti ini menurut penelitian kami di bidang saya ekspert itu seperti ini dan itu membawa konsekuensi hukum. Karena ini fikihnya fikih sosial, fikih kemasyarakatan, otomatis hukum itu mengikuti situasi hari ini. Nah ini yang mungkin jarang kalau kita ngasih banyak di kitab, enggak akhirnya gimana orang sing 50 tahun, 1 tahun kita pakai yang mana? Nah, maka kebiasaan ya data yang punya data ya di dinas kesehatan kalau di Indonesia. Nah itu pentingnya kemudian kita juga multi expert di situ, kemampuan untuk digabung jadi satu, nggak bisa mandiri hanya ini semuanya karena kemasyarakatan gitu ya. Dan kalau ngaji tafsir memang saya pikir lebih enak kayak gini gitu loh. Kenapa? Ini tadi itu ngomong bab tolak dan mencar-mencar, tafsir mencar-mencar. Ayatnya mencar-mencar, ada di surat Tolak, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat An-Nisa, ada di Al-Maidah, macam-macam itu. Ketika nek ngaji niku urut mulai awal, tutup bab iki, mek sepotong tok, padahal ini ada kaitannya dengan ayat yang lain. Itulah tafsir itu seperti itu. Bahkan ada hanya setengah ayat itu gandengannya ambil surat liya ayatnya. Nah, kalau di dalam satu pembahasan seperti ini, satu topik ini enak, dikumpul ambil ahli tafsir, kita tinggal membaca, mek beda-beda ayat gitu aja. Makanya kalau ada pertanyaan basis di surat apa, suratnya mencar-mencar, ya, suratnya mencar-mencar di ayat ini, di surat ini, dan kadang-kadang juga setengah ayat pun jadi gitu loh. Itu memberikan konsekuensi hukum. Makanya enak sekali kalau ngaji tafsir ahkam itu tematik, gitu. Ayat itu tematik, hanya tema ini itu mesti
akan dikumpulkan dengan saudara yang lain gitu loh. Itu pentingnya kita memang terus ngaji dan catatan juga mungkin soal hadis juga ada, dan pesan guruku luar biasa atau api-api wong pada hari ini adalah atau anak atau orang tua atau siapapun wong sing gelem ngaji maneh, tetap mau tafakuh fiddin. Itu dalam bahasa ini tafakuh. Saya ngikuti pendapatnya Gus Kausar yang majelis ilmu yang sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, majelis yang dihadiri banyak malaikat dan doa-doa mustajab adalah majelis yang tafakuh gitu. Bahkan beliau dengan jelas mengomentari ujuk ngaji mau fadhail doa, ketika fadhail gak ketemu kok hukumi gitu. Karena fikih sosial itu juga dengan tetangga aja ada fikihnya kok. Ada loh fikihnya. Dengan tetangga kayak apa? Kita buka pintu, bikin jendela itu kayak apa? Kalau rumahnya begini, itu ada aturannya. Di fikih itu ada sebenarnya gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak nyampe ke sana, dianggap itu cuma fadhail. Yo sing apik ngene, Ada itu bagaimana ngatur ilmu. Nah, dan di KUHP itu juga ada. Dan sempat saya buka 90% sama. KUHP tentang dengan tetangga, dengan lingkungan itu dengan fikih itu sama. Ojo ngurusoni, ojo gawe pintu madhep nang pinggir, bukain nang gone embong. Itu di fikih enggak boleh, di KUHP juga enggak boleh, sama gitu loh. Makanya saya sebenarnya bilang, sudahlah, kita ngajukan hukum negara itu sudah pas kalau yang ngomong Indonesia. Karena negara Islam, apalagi KUHP yang baru ini sudah di screening dengan banyak syariat gitu kan, itu loh. Makanya kemarin ada ribut tentang menikah oleh gay son horok karena aturannya itu tanggal 2 Januari ini makanya itu karena mengganggu. Itu fikih juga mengamini, wis lepas dari beberapa orang yang kontroversial, di KUHP juga dilarangkan sudah gitu. Bahasanya memang mengganggu, otomatis deliknya delik aduan gitu ya. Itu betapa pentingnya kita terus mengaji, walaupun ini memang rotok dikebut gara-gara kudu nang hatam dengan. Insyaallah nanti kita berikutnya kita pakai 2 minggu sekali ya. Saya mengikuti hadis di Riyadhus Shalihin ketika seorang sahabat mengetahui fadilahnya ngaji, minta kepada Nabi, "Mbok besok ngaji malih pokoknya Nabi." Gak. Dari Nabi, "Nanti kamu bosan." enggak besok kita selang waktu, nanti kamu bosan. Nabi sudah ngendikan pada sahabat yang kualitasnya sahabat luar biasa dibandingkan dengan kita, maksudnya gitu ya, semangatnya untuk ke agama gitu. Itu yang Nabi masih ngomentari, enggak jangan setiap hari, nanti kamu bosan. Mungkin nanti depan, kecuali Ramadan memang harus kita perbanyak ya. Untuk Ramadan terbiasa, nanti Ramadan tetap hari Sabtu sama Ahad. Khusus Ramadan Sabtu sama Ahad kita ngajinya itu menjelang maghrib biasanya kan, mulai habis asar jam 4 lah gitu kan. Kenapa Sabtu Ahad? Karena Sabtu sama Ahad itu libur RTPG kan, itu terganggu soalnya. Ya Sabtu Ahad itu nanti tetap untuk Ramadan beda. Setelahnya nanti kita bahas lagi lah. Jangan sampai kemudian itu bikin bosan. Loh Nabi lo sama kayak ngono. Walaupun hal api tahu, ojo sampai kowe bosen. Mana lo? Ya ojo sampai kowe bosen. Ya. Dadi momane sampean aku wis pawegel bosen ditempangi bengi ya ora apa-apa lah Kanjeng Nabi yang ngolehi kok gak penting barang sunnah. Asal aja 5 waktu wis bosen aku 5 waktu aja iku. Karena itu yang wajib nggih niku. Ngomong talqin mungkin Ustaz Rifin masih ingat ketika sedone siapa itu? Saudara Hamid yang sebelah timur itu siapa? Insya Allah itu ketika itu ditalkin koncone. Lucu ini ingat tuh, ya Yahya situ. Nalkin ini, Gus. Nak sampean wis tutuk kono, wis jelas sampean iki wis urung kono. Lah iki sing soro iki aku. Lah iki cik ngadepi situasi koyo ngene. Sampean wis enak aman nang kono ketemu surgane Allah. Ya sing ngene iki sakjane aku dongakno ning kono iku suruh pangeran aku supaya tetep bener nang kene jalure agama. Wis gak usah tawuruki sampeyan sapal kan. Ini kebetulan yang akhirnya teman-teman sepondoknya gitu loh. Saya ingat itu. Seperti itu akhirnya gitu loh.
Itu setannya ya gitu loh. Karena itu di makam itu. Dan di hadapan orang banyak gitu loh. Udah pakai pengeras gitu. Aduh aku. Ya sebanyak ketawa semua gitu kan. Nalkine gitu. Enak sampai nangkon pisan. Wong sampeyan niku amale wah ki sapi dudu wong elek sampeyan niku. Wis jelas enak. Sing sore iki awak-awake iki jek ana donya koyo ngene rupeke. Sedurung karuan aku iso koyo sampeyan ngene. Isin bener ujange aku nangkone aku dongakno. Wis suruh pangeran supaya iki jange nikmati koyo sampeyan. Sampeyan gak usah tak wuruhi wis apal pendino sampeyan ngaji wisan ngene. Wis pemane sampeyan gak tau nanti mek ngaji tok. Wis aman insyaallah aman. Wis aku iki sing dongakno. Lho kan seperti itu. Begitu yakinnya yang nalkin itu bahwa Yahya itu orang yang sangat-sangat baik luar biasa gitu, sehingga justru dia berharap aku neng kono gitu karena Allah sampai sekarang sekat sampai Allah gitu. Justru dibalik seperti itu. Itu sedikit cerita lah ngomong-ngomong talqin dan sebagainya gitu. Itu lahirannya Yahya juga lepas dari banyak beredar di medsos cerita bagaimana Yai siapa itu Khalil menaklukkan seseorang dan sebagainya itu banyak itu. Jadi ini gue hanya sekedar sedikit tambahan yang untuk bisa menyemangati kita di dalam tafaqquh fiddin. Dan ini memang majlis ini majlis tafaqquh fiddin. Semoga sebagaimana ketika kanjeng Nabi ini menjadi raudhah, artinya tempat yang mustajabah untuk kita berdoa. Semoga kita tetap istiqomah dalam beribadah ini, dan yang wasilah kita ngaji, moga-moga anak-anak kita, cucu-cucu kita semua dijadikan oleh Allah min ahlil ilmi, anak yang senang ilmu, anak yang senang mencari pengetahuan agama, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah keimanannya, dijaga tingkah lakunya, dihindarkan dari perbuatan dosa-dosa besar. Dan bagi kita yang mau lemah ini, ya, moga-moga akhir kita ditakdir oleh Allah husnul khotimah. Al-Fatihah.